Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai demokrasi menurut pandangan umum dan pandangan Islam. Demokrasi menurut pandangan umum adalah sebuah sistem pemerintahan di mana setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan dalam pandangan Islam, demokrasi merupakan kebijakan politik yang berusaha menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam bentuk pemerintahannya. Salah satu bentuk demokrasi dalam sejarah Islam yaitu pernah lahirnya yang namanya Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Husen. Setelah mengamati Piagam Madinah, kita dapat mengambil kesimpulan. Piagam Madinah menjadi landasan konstitusi sekaligus menjadi pengingat dan norma dalam masyarakat Piagam Madinah. Penyusunan Piagam Madinah juga melibatkan seluruh komponen masyarakat Madinah pada saat itu. Maka tentu saja di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Piagam Madinah, antara lain persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, dan musyawarah toleransi. Selanjutnya adalah demokrasi menurut para ahli agama yang akan dipaparkan oleh Saudara Cecep. Menurut Salim Ali Al-Bahasanawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam, dan menurut sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu, ia menawarkan adanya Islamisasi demokrasi sebagai berikut. 1. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. 2. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas. 3. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Lalu keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan, sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Menurut kami, teori yang dijabarkan oleh Salim Ali Al-Bahasani patut kita apresiasi karena di dalamnya lebih banyak mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam. Demokrasi menurut pandangan Al-Quran terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 yang akan dibacakan oleh Saudara Damar. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka, sekitarnya engkau bersikap keras dan berhati kasar. Tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Dalam ayat ini terdapat 3 sifat yang harus kita miliki. 1. Tidak kasar. 2. Lemah lembut. Dan 3. Tidak berhati keras. Poin selanjutnya dan merupakan poin terakhir yang akan kita bahas pada pemaparan materi kali ini adalah mengenai nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi akan dibawakan oleh Saudara Randy. Ketika ada kasus yang belum ada wahyu yang menjelaskannya, Rasulullah bersikap demokratis dengan mengadopsi pendapat para sahabat, hingga pada akhirnya datang arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat disimpulkan dari ketiga materi yang telah dipaparkan barusan bahwa Piagam Madinah merupakan perjanjian yang dibuat oleh kaum Yahudi dan kaum Yastrib untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing individu. Yang kedua, menurut pandangan Hasan Ali Al-Bahasani, bahwasanya demokrasi memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Poin yang ketiga yang dapat kita ambil dari pemaparan materi di atas adalah bahwa ketika terdapat suatu permasalahan dan belum turun wahyu untuk menjelaskannya, Rasulullah bersikap sangat demokratis dengan
dengan mengajak para sahabatnya untuk bernegosiasi dan berdiskusi tentang pemecahan masalah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai demokrasi menurut pandangan umum dan pandangan Islam. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.